Selamat pagi, kita kembali mendengarkan sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Kamis tanggal 4 Februari 2021. Sebelum kita membaca dan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami hendak mendengarkan sabda-Mu, bimbinglah kami dengan Roh Kudus, kuasai hati pikiran kami dengan Roh Kudus agar kami dapat mengerti, menghayati, dan kami dapat melakukan sabda firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya sabda firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami, dan sabda firman-Mu menjadi pelita dan terang bagi kaki dan jalan kami. Inilah kami anak-anak-Mu, bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengarkan. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Amsal pasal 20 ayatnya yang ke-6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Yang berbahagia, kata Yesus, adalah mereka yang mendengarkan sabda firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang yang baik, atau setidaknya menganggap dirinya baik. Tetapi orang yang baik dan setia tidak banyak kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, penulis kitab Amsal mengatakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Orang yang baik belum tentu ia adalah orang yang setia. Tidak mudah menemukan orang yang baik dan setia dalam kehidupan kita. Walaupun tidak banyak kita temukan orang yang baik dan setia dalam kehidupan sehari-hari, tetapi bukan berarti tidak ada. Masih ada orang yang baik dan setia yang bisa kita jumpai dalam kehidupan nyata. Salah satu contoh orang yang baik dan setia di dunia nyata yang pernah ada dan hidup di dunia ini adalah Dick Hoyt. Dick Hoyt adalah seorang ayah yang memiliki satu anak laki-laki bernama Rick Hoyt. Dick Hoyt harus menerima kenyataan bahwa Rick Hoyt sejak lahir mengalami apa yang disebut dalam dunia medis sebagai cerebral palsy. Cerebral palsy adalah keadaan di mana otak kekurangan oksigen sehingga mengakibatkan kelumpuhan di seluruh tubuh. Dan hal itulah yang dialami oleh Rick Hoyt, anak dari Dick Hoyt. Sejak dilahirkan, Rick Hoyt mengalami kelumpuhan di sekujur tubuhnya. Walaupun Dick Hoyt harus menerima kenyataan yang pahit seperti itu, tetapi Dick Hoyt, sang ayah dari Rick Hoyt, ia tidak merasa malu dan putus asa. Didorong oleh cinta kasih dan kesetiaan yang besar kepada sang anak, Dick Hoyt membangkitkan semangat hidup anaknya. Ia membangkitkan semangat hidup anaknya dengan mengajak anaknya dalam setiap lomba lari maraton dan triathlon yang diikuti oleh sang ayah. Dalam lomba lari maraton misalnya, Dick Hoyt berlari sambil mendorong kursi roda yang diduduki oleh anaknya. Dan dia juga mengikuti lomba triathlon, yaitu lomba yang meliputi 3 cabang olahraga, yaitu berenang, bersepeda, dan juga lari.
Ketika berenang menyeberangi selat, sang ayah berenang, tapi di punggungnya terikat seutas tali yang dihubungkan dengan perahu kecil yang ditumpangi anaknya. Ketika bersepeda, sang ayah membonceng anaknya di depan dengan sepeda yang dirancang secara khusus. Dan ketika ia berlari sambil mendorong kursi roda yang diduduki oleh anaknya. Dan banyak penonton dan juga peserta lari maraton atau triathlon yang bersimpati kepada Dick Hoyt dan Rick Hoyt. Mereka tidak menyerah, mereka tidak putus asa. Tentu saja mereka tidak memenangi lomba lari maraton dan triathlon yang mereka ikuti. Namun setidaknya dalam setiap lomba yang diikuti oleh Dick Hoyt, di situ banyak orang melihat kebaikan dan kesetiaan sang ayah kepada anaknya. Kebaikan dan kesetiaan itu ditunjukkan oleh sang ayah dengan terus membangkitkan semangat hidup anaknya. Dan Rick Hoyt, anak dari Dick Hoyt, pernah berkata bahwa ketika aku ikut lari, aku seperti merasa tidak punya kekurangan apapun dalam tubuh. Dan ini merupakan hal yang luar biasa yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya. Dick dan Rick Hoyt menjadi satu tim, dan mereka sudah mengikuti 1000 lebih lomba lari maraton dan triathlon. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah tentang Dick dan Rick Hoyt menyatakan tentang kasih, kebaikan, dan kesetiaan yang ditunjukkan oleh manusia. Dan sebenarnya ketika Dick Hoyt menunjukkan kasih, kesetiaan, kebaikan kepada sang anaknya yang mengalami cerebral palsy, di situ kita melihat gambaran tentang kasih, kebaikan, dan kesetiaan Allah. Kasih, kebaikan, dan kesetiaan itu ada dalam diri Allah dan merupakan sifat karakter Allah. Dan selayaknya kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus harus menunjukkan kasih, kebaikan, dan kesetiaan Allah dalam hidup kita. Kasih dan kebaikan serta kesetiaan Allah itu terwujud nyata di dalam diri Yesus Kristus. Yesus menjadi role model yang nyata dari kasih, kebaikan, dan kesetiaan Allah. Dan oleh sebab itu, kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, dalam sepanjang hidup yang kita jalani, mari kita mewujud nyatakan kasih, kebaikan, dan kesetiaan Allah dalam hidup kita. Tidak cukup hanya menjadi orang yang baik, kita harus juga menjadi orang yang setia. Tunjukkan kesetiaan kepada Tuhan, tunjukkan kesetiaan kepada sesama manusia, kepada alam lingkungan, kepada seluruh makhluk hidup. Tapi yang terpenting, tunjukkan kasih, kesetiaan kepada Allah dan juga kepada sesama manusia, terutama kepada orang-orang yang
terdekat dengan kita. Suami, istri, anak-anak, orang tua, cucu-cucu. Dan juga kepada semua orang. Kasih, kebaikan, dan kesetiaan itu harus diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari kepada semua orang tanpa pandang bulu. Biarlah Allah dimuliakan lewat kehidupan kita ketika kita menyatakan kasih, kebaikan, dan kesetiaan yang Allah telah nyatakan melalui Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami diingatkan sebagai orang beriman untuk senantiasa mewujudkan kasih, kebaikan, dan kesetiaan Allah. Kasih dan kebaikan serta kesetiaan Allah itu nyata dalam diri Dick Hoyt yang menunjukkan kasih, kesetiaan kepada anaknya yang mengalami cerebral palsy. Dan biarlah kami juga mampu mewujud nyatakan kasih, kebaikan, dan kesetiaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dan biarlah kiranya Allah dimuliakan dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat-Mu. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan. Bagi yang mengalami pergumulan Tuhan kuatkan iman percaya mereka. Bagi yang berduka cita Tuhan hiburkan mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Doa ini kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.